apa kabarnya hari ini? Wah, hari ini kita sudah semakin mendekati hari Natal. Tapi adik-adik, sebelum merayakan Natal nih biasanya jadwal kita apa nih sekarang? Ujian ya. Ada ya yang lagi melakukan ujian atau ada yang belum mulai atau bahkan mungkin ada yang sudah selesai ujiannya. Tapi kita bersyukur sama Tuhan. Kita lewati hari demi hari sudah semakin dekat kepada tahun 2022. Kita akan segera menyelesaikan tahun 2021 ini. Dan selama tahun ini kita melihat betapa Tuhan Allah kita itu Tuhan Allah yang besar. Tuhan Allah yang sungguh berkuasa dalam hidup kita. Kak Bila mau ajak kita sama-sama untuk berdiri, kita nyanyikan sebuah lagu, How Great is Our God. Sing with me, How Great is Our God. Mari kita sama-sama pujikan Dia. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Katakan name above all names. Name above all names. Worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Sekali lagi, name above all names. Name above all names. Worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Dengan sepenuh hati kita nyanyikan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami masih boleh datang ke hadapan Tuhan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Kami ingin memuji Tuhan, biarlah kiranya ibadah kami ini, puji-pujian kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Tuhan, kami sungguh menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami melalui ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah adik-adik, kalau adik-adik ya, ingat ayat hafalan kita minggu lalu. Oh bukan cuma minggu lalu ya, udah 2 minggu ya kita lakukan ayat hafalan ini. Di dalam apa? Yesaya 9 ayat 5.
Nah, supaya lebih gampang menghafalkannya, mari kita nyanyikan saja Yesaya 9 ayat 5. Kita katakan dialah penasehat ajaib kita. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan lambang pemerintahan, di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi, seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan lambang pemerintahan, di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita sudah memujikan nama Tuhan, kita nyanyikan Dia adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, adik-adik, hari ini cerita kita masih merupakan kelanjutan atau sequel dari cerita-cerita 2 minggu yang lalu dan minggu yang lalu. Nah, temanya apa? Mission Impossible. Adik-adik, kita masih akan mencari bukti apakah misi Allah bisa diwujudkan oleh umat Tuhan. Siapa umat Tuhan? Bangsa Israel pada waktu itu. Ya, ngomong-ngomong nih, ada yang masih ingat nggak ya? Apa misi Tuhan? Apa? Iya, hubungan antara manusia dengan Allah yang terjaga dengan baik. Misi Allah waktu Allah menciptakan manusia adalah agar dia mempunyai hubungan yang baik dengan manusia. Tapi kemudian misi itu gagal. Gara-gara apa? Dosa. Tapi kita bersyukur karena Tuhan memberikan hope, ada harapan bahwa Tuhan Tuhan memilih sebuah umat Tuhan, mengkhususkan sebuah bangsa yaitu bangsa Israel untuk menjadi umat Tuhan. Tapi adik-adik, kalau kita lihat cerita minggu lalu ya, kalau kita sudah dengarkan, waktu itu umat Tuhan gimana? Bangsa Israel apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka jauh dari Tuhan. Bahkan karena dosa mereka di mana mereka tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Yesaya, mereka malah mendengarkan nasihat dari bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan.
bangsa-bangsa lain yang tidak percaya sama Tuhan. Nasihat itu yang mereka turuti. Maka apa yang terjadi? Akhirnya mereka malah jatuh ke dalam penjajahan dua bangsa, yaitu Asyur dan Babel. Gara-gara mereka menolak nasihat Tuhan yang Tuhan suruh Nabi Yesaya untuk sampaikan kepada umat Israel, maka akhirnya mereka malah dikuasai oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sekarang adik-adik, bagaimana nih? Bagaimana agar umat Tuhan ini bisa tertolong? Kitab Yesaya mengatakan bahwa umat Tuhan itu membutuhkan apa? Penasehat ajaib. Tapi kita lihat penasehat ajaib mereka tolak. Mereka tidak mau dengarkan. Tapi Yesaya pun mengatakan bukan hanya penasehat ajaib. Tapi juga umat Tuhan membutuhkan Allah yang perkasa. Coba adik-adik baca sekarang Alkitabnya ya. Kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Yang tadi sudah kita nyanyikan. Yang adik-adik sudah berhari-hari berminggu-minggu hafalkan ayat ini. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang yang kedua, yaitu Allah yang perkasa. Atau kalau adik-adik baca Alkitabnya dalam bahasa Inggris dikatakan the mighty God. The mighty God berarti Allah yang perkasa, Allah yang sungguh-sungguh mempunyai kuasa yang luar biasa. The mighty God. Tapi adik-adik hari ini Kak Pilia tidak akan menceritakan tentang film Mission Impossible. Malah kita akan melihat lebih dalam tentang suatu kejadian yang bukan film, tapi yang sungguh-sungguh terjadi ribuan tahun yang lalu itu di Israel. Kalau film Mission Impossible dibuat berdasarkan naskah atau skrip buatan manusia, berdasarkan pemikiran manusia, maka dia enaknya bikin filmnya kayak gini. Tapi kejadian yang akan Kak Pilia ceritakan ini berdasarkan pada Alkitab. Alkitab yang dituliskan oleh Allah sendiri. Alkitab yang berisi firman Allah sendiri. Jadi yang gak mungkin salah. Nah, kita lihat sama-sama ceritanya. Begini ceritanya. Suatu hari Raja Hizkia menderita sakit sampai hampir mau mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya ke istana menjenguk Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Hizkia, kamu tidak akan sembuh dan akan mati. Aduh. Kenapa? Aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Lalu Tuhan mendengar doa dari Raja Hizkia. Lalu Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Yesaya. Hizkia, Tuhan akan menyembuhkanmu. Dan Tuhan akan memberikanmu 15 tahun lagi. Tandanya adalah bayangan jam akan mundur 10 tapak ke belakang. Tiba-tiba jam mundur 10 tapak. Raja Hizkia menjadi sembuh dan bersuka cita. Raja Hizkia menjadi kuat kembali dan memerintah selama 15 tahun lagi. Wah, aku sembuh. Nah adik-adik, kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 38 ayat 19 sampai ayat ke-20 ya. Ini adalah kata-kata dari Raja Hizkia yang tadi sudah sakit mau mati tapi Tuhan sembuhkan, bahkan Tuhan berikan tambahan umur lagi 15 tahun. Kita baca ayat yang ke-19.
Hizkia berkata ini. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu seperti aku pada hari ini. Ayat yang ke-20. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kalau kita lihat di dalam Yesaya ini, Raja Hizkia itu menceritakan bahwa Tuhan itu loh sudah datang selamatkan dia. Maka dia itu mau bersyukur pada Tuhan. Cerita tentang kesembuhan bahkan usia yang ditambahkan oleh Tuhan kepada Raja Hizkia. Ini adalah suatu peristiwa yang membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang perkasa. Allah yang perkasa itu bisa memundurkan bayang-bayang jam itu sampai 10 tapak atau 10 derajat mundur. Ada dibayangkan kalau kita punya jam dinding itu kan muternya jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 gitu ya. Bayangkan kalau tiba-tiba jam dinding kita itu mundur. Ngek. Dari jam 5 mundur jam 4, mundur jam 3. Apakah mungkin? Kalau jammu rusak mungkin. Tapi bukan waktu yang mundur, tapi hanya jamnya saja mungkin yang rusak. Tapi adik-adik, Tuhan Allah yang perkasa itu bisa memundurkan bayang-bayang jam 10 derajat mundur ke belakang. Itu adalah satu pertanda bahwa Tuhan menggenapi apa yang dia katakan kepada Raja Hizkia lewat Nabi Yesaya. Kalau hanya jam saja Tuhan bisa mundurkan, apalagi hanya seorang raja yang sakit. Tuhan kita yang perkasa itu dia sanggup menyembuhkan Raja Hizkia. Apalagi kalau cuma menambah umurnya 15 tahun. Tuhan Allah kita yang perkasa itu tidak ada hal yang tidak mungkin bisa dia lakukan. Tidak ada hal yang impossible bagi Allah yang perkasa. Dia Allah yang perkasa yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Nah, adik-adik, pesan yang sama tentang betapa hebat, betapa perkasanya Allah itu juga yang selalu disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel. Ya, yang menjadi umat Tuhan waktu itu. Tapi adik-adik bukannya bersikap seperti Raja Hizkia yang segera percaya dan mengandalkan Tuhan Allah. Apa yang mereka lakukan? Malah mereka mengikuti cara-cara hidup bangsa-bangsa lain yang tidak percaya Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, yang menyembah berhala. Adik-adik bayangkan umat Tuhan, umat yang sungguh-sungguh sudah dipilih, dikhususkan oleh Tuhan menjadi umat Tuhan. Mereka malah menyembah dewa, menyembah berhala, menyembah Baal, menyembah Allah-Allah lain yang bukan Allah yang perkasa, Allah yang hidup itu. Mereka umat Israel itu malah menganggap bahwa berhala atau dewa-dewa itu sanggup membuat hidup mereka lebih baik. Bagaimana kenyataannya? Kehidupan mereka semakin hancur, pokoknya hancur. Dan berhala yang mereka sembah itu, yang mereka kira berkuasa itu, boro-boro bisa berkuasa. Boro-boro itu berhala-berhala itu punya kuasa. Mereka itu adalah Allah yang mati. Semua itu tidak berkuasa karena mereka hanya buatan tangan manusia. Mereka tidak bisa hidup. Mereka bukanlah Allah yang perkasa kita, Allah yang hidup itu. Adik-adik, semakin umat Israel menyembah berhala, semakin mereka jauh dari Tuhan. Semakin mereka tidak mau menuruti firman Tuhan. Semakin besar pemberontakan umat Tuhan itu dari hari ke hari. Maka enggak heran kalau akhirnya mereka harus menerima penghukuman dari Tuhan. Apa hukumannya? Mereka ditawan, mereka ditindas, mereka dijajah oleh bangsa lain. Dan mereka sampai pada kondisi yang sangat rendah, kondisi yang sangat terpuruk, kondisi yang sangat susah, sangat menderita.
Akhirnya mereka menjadi tawanan bangsa-bangsa yang menyembah Allah yang tidak perkasa. Jadi adik-adik, dalam kondisi seperti itu, apakah masih mungkin misi Tuhan bisa diwujudkan? Apakah masih mungkin misi yang Tuhan berikan itu untuk punya hubungan yang baik dengan manusia itu bisa terjadi? Enggak bisa dong. Kecuali kalau Allah yang perkasa itu dia mau turun tangan menolong umat Tuhan. Apakah Allah yang perkasa itu dia mau datang, dia mau memberikan hope, memberikan harapan kepada umat Tuhan? Tapi sepertinya ya, kalau melihat cara hidup umat Tuhan yang sudah jauh dari Tuhan seperti itu, kayaknya kok impossible ya. Tapi kita lihat saja minggu depan. Jadi adik-adik jangan lupa minggu depan ikuti terus seri kita. Nah adik-adik, sekarang Kak Pilih mau ajak kita koreksi diri. Ajak kita periksa diri kita sendiri. Apakah kita ini mungkin dengan sadar atau mungkin dengan tidak sadar kita sudah mengandalkan Allah atau berhala lain dalam hidup kita. Mungkin bukan kita menyembah patung, mungkin bukan kita menyembah berhala, menyembah dewa. Mungkin bukan dalam bentuk kita menyembah yang seperti itu. Tapi adik-adik, apakah kita sudah pernah menjadikan hal-hal yang lain itu lebih utama daripada Tuhan Allah yang perkasa? Adik-adik, ayo kita bertekad menjadi anak-anak yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Saat kita harus berjuang melakukan sesuatu. Saat sekarang adik-adik lagi masa-masa ujian. Belajar, sekolah. Kalau adik-adik harus les, harus ikut lomba. Jangan sampai kita lakukan itu tanpa melibatkan Tuhan. Adik-adik, apapun yang kamu lakukan, libatkan Tuhan. Taruh Tuhan di dalam hidupmu sebagai yang utama. Minta pertolongan pada Tuhan, bukan pada hal-hal lain. Bukan pada berhala-berhala, bukan pada Allah-Allah yang tidak hidup seperti orang Israel itu. Teruslah berdoa, minta pertolongan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Ingat, Dia Allah yang perkasa. Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya untuk kita, anak-anak Tuhan. Kak Pilih mau ajak kita baca di dalam versi bahasa Inggrisnya. Isaiah chapter 9 verse 6. Kalau yang bahasa Indonesia Yesaya 9 ayat 5. Dalam bahasa Inggrisnya Isaiah chapter 9 verse 6. For unto us a child is born. Unto us a son is given. And the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Adik-adik, Kak Pilih mau kasih sebuah tantangan. Adik-adik hafalkan ayat ini, Isaiah chapter 9 verse 6. Kalau misalnya adik-adik nggak punya Alkitab bahasa Inggris, adik-adik pasti punya Google kan? Pasti punya handphone atau laptop atau komputer kan? Bisa di searching. Isaiah chapter 9 verse 6. Hafalkan dalam bahasa Inggris, video kamu sendiri hafalkan dalam bahasa Inggris, kirimkan ke Kak Pilia atau ke Lause Pauline atau ke Lause Deborah. Kak Pilia tunggu ya. Yang bisa hafalkan dalam bahasa Inggris, yang kirimkan videonya nanti akan dapat hadiah. Oke? Dia adalah Allah yang perkasa, the mighty God. Mari kita memuji Allah kita dengan menyanyikan What a Mighty God We Serve. What mighty God we serve. What mighty God we serve. Angels bow before him
Heaven and earth adore him. What mighty God we serve. What mighty God. What mighty God we serve. What mighty God we serve. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What mighty God we serve. What mighty God we serve. What mighty God we serve. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What mighty God we serve. Adik-adik, kita akan berikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Berikan di dalam bejana untuk Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala Raja. Kuasanya tetap sama. Sekali lagi, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala Raja. Kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan. Puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, sungguh Engkau yang berkuasa. Sungguh Engkau Allah kami yang perkasa Tuhan. Tuhan, ajarkan kami boleh selalu mengandalkan Tuhan Allah yang perkasa itu dalam hidup kami. Apapun yang kami alami Tuhan, baik kami di sekolah, baik kami dimanapun kami ada. Biar kami boleh selalu ingat, kami boleh selalu bersandar pada Allah yang perkasa itu. Allah yang sungguh berkuasa mengalahkan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Tuhan, bagi teman-teman kami ataupun bagi kami sendiri yang minggu-minggu ini adalah minggu kami mengalami ujian. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerjakan setiap ujian kami dengan baik, dengan jujur di hadapan Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan Allah yang perkasa dalam setiap segala yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tapi jangan lupa minggu depan masih ada kelanjutan dari kisah Mission Impossible kita. Stay safe, stay healthy. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.